Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Saudara sekalian, apa kabar? Kami percaya pasti luar biasa. Sebetulnya lebih tepat itu adalah Salam Alaihim. Nah besok sekalian, kita masuk pada hari ini nyambung minggu lalu, yaitu kerajaan Allah di bumi. Apa yang dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ya kan, nah, saudara seperti dalam Bapak kami. Nah baik kita doa dulu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus berikan kami hikmat dan marifat dan memberikan kehidupan dan hidupkan firman Tuhan, pengajaran yang kami mau dengar, pengajaran dari Alkitab, supaya kami mempunyai destinasi akhir, tujuan akhir hidup kami yang benar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan hidupkan semuanya. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk dengan sebuah pengertian kerajaan Allah di bumi. Apa itu? Nah saudara, kita lihat lagi dalam kronologis kerajaan Allah di bumi. Tentunya kita tidak bisa main potong, kita lihat kronologis kerajaan Allah di bumi. Nah saudara, yang pertama, sebetulnya Tuhan Allah mendirikan kerajaan Allah itu di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Taman Eden itu di bumi, bukan di surga, bukan, ya kan, bukan. Jadi saudara dikatakan di bumi karena itu ada 4 sungai kan, Sungai Efrat, yang lain ada 4, 2 itu sudah hilang. Nah saudara, Tuhan itu mendirikan kerajaan Allah di Taman Eden melalui Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan katakan beranak cuculah, maksudnya itu beranak cuculah, maksudnya jadikan itu semuanya anak-anak Tuhan di bumi. Bukan berarti Adam itu poligami, bukan. Adam tetap monogami. Ya kan, itu sebabnya Tuhan menciptakan atau membuat Adam, lalu membuat Hawa. Tuhan tidak membuat Adam-Adam, Tuhan juga tidak membuat Hawa-Hawa. Ya saudara, ada satu lelaki dan satu perempuan. Artinya monogami ini dalam pernikahan. Nah saudara, Kejadian 1:28 saya akan bacakan.
Allah memberkati mereka, maksudnya itu Adam dan Hawa diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka berdua ini nih, beranak cuculah dan bertambah banyak. Maksud itu beranak cuculah anak-anak Tuhan dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi saudara, anak Tuhan itu adalah penuhi bumi dan taklukkan bumi. Bukan menaklukkan manusia. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, ini Kejadian 1 ayat 28. Tetapi kalau kita lihat lagi Kejadian 1 ayat 1 dan semuanya, Tuhan itu menciptakan pada hari pertama. Yang lain, yang kedua, semuanya adalah untuk memperlengkapi Adam dan Hawa. Nah, Tuhan itu sudah mempunyai rencana membuat kerajaan Allah itu melalui Adam dan Hawa. Nah, saudara, Tuhan sendiri di Taman Eden itu sebagai Allah. Jadi Tuhan itu sendiri, dia hanya bicara pada Adam, dia bicara pada Hawa, Hawa bicara pada Tuhan dan tidak mati ini nih. Jadi mereka ini bisa ngobrol, seenak-enaknya ngobrol dan itu tidak mati. Di sini saudara, Tuhan itu punya rencana bahwa Tuhan sebagai Raja. Pertanyaan saya, Tuhan tahu enggak bahwa mereka akan gagal? Tuhan tahu mereka berdua ini akan gagal. Itulah sebabnya Tuhan membuat rencana B, plan B. Nah saudara, kerajaan Allah diserahkan Adam kepada siapa? Ya kan, dia serahkan kepada kerajaan kegelapan di mana iblis sebagai raja. Jadi dia serahkan itu, secara ini kita lihat ayatnya di sini. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan Hawa, dan suaminya pun memakannya. Saudara, Tuhan sudah katakan pohon ini jangan dimakan. Yang lain boleh dimakan. Apakah pohon itu beda dengan yang lain? Oh tidak, sama. Semua sama itu. Maksudnya adalah kamu menjadi pelaku firman. Ketika firman bicara, kamu lakukan, jangan tentang. Nah, begitu Adam dan Hawa menentang, saudara, artinya dia sudah menyerahkan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah saudara, akhirnya mata mereka terbuka dan mereka telah menyerahkan secara rohani kepada setan. Nah sejak itulah saudara perhatikan di sini, keturunan Adam dibuat dengan benih kematian. Satu Adam buat salah, maka anak cucunya salah, ada benih kematian. Kalau saudara perhatikan lagi, anak Adam itu namanya Kain, membunuh. Ya kan? Nah, saudara, Kejadian 4:15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali barang siapa yang membunuh Kain akan dibinasakan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, di sini Kain membunuh adik kandung. Adik kandungnya dia bunuh karena iri hati. Nah, inilah benih dosa sudah ada pada Kain. Nah, saudara, manusia
semakin jahat dan semakin jauh dari Tuhan. Ini yang sudah jelas. Satu pun tidak ada yang mencari Tuhan, semuanya semakin jahat. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala hatinya, saudara perhatikan ini, segala hatinya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi saudara gini, sejak itu saudara, dalam hati saudara dan saya, hati ini kecenderungan busuk, ya kan, mau buat kejahatan. Kita kalau dikatakan untuk buat kejahatan, rencana yang jahat, wah itu pintar itu. Tidak usah diajari, pasti pintar itu. Bagaimana untuk membuat fitnah, bagaimana adu domba, bagaimana tadi, nah itu pintar itu. Karena kita sudah jahat, kecenderungan hati. Saudara perhatikan di sini, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah saudara, itulah sebabnya manusia semakin jahat. Ada benih dosa, ada pabrik dosa pada saudara dan saya. Nah, pabrik ini tidak bisa di stop kecuali, nah saudara, nanti kita lihat bagaimana itu ada peranan Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, yang ketiga, Yesus diutus untuk menebus manusia dari hukuman kekal. Jadi saudara, Yesus diutus, itulah sebabnya Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah kalimatnya Allah menjadi manusia. Nah saudara, untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai Mesias. Jadi Yesus sudah jelas mengatakan, aku datang sebagai Mesias. Saya kutip dari Yohanes 18:37. Maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang, nah ini, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi saudara sekalian, kita ini lagi didaur ulang biar saudara dapat menerima Tuhan Yesus. Nah, setiap kita yang berasal dari kebenaran itu sudah pasti dia mendengarkan suara Tuhan. Sudah pasti itu. Dia bukan mendengarkan suara dunia. Anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, misi utama Yesus datang ke bumi. Saudara mesti jelas misi utama Yesus datang ke bumi. Untuk apa? Saudara, tujuannya cuma satu, mendirikan kerajaan Allah di bumi. Saudara sudah tahu ini nih. Artinya Yesus datang ke bumi adalah untuk merebut kerajaan Allah yang sudah diserahkan kepada setan, diserahkan kepada Lucifer, itu diambil kembali oleh Yesus. Saudara sudah jelas? Jadi saudara jangan punya pikiran Yesus datang untuk mendirikan agama Kristen. Oh tidak, Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Apakah Yesus datang untuk mendirikan gereja? Oh juga tidak. Tidak ini. Nah jadi saudara, misi utama ini, Yesus datang ke bumi adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Saudara, kita tidak terlalu perdalam tentang istilah kerajaan Allah ini atau kerajaan surga ini. Tidak. Nanti kita kejauhan. Nah saudara, yang keempat, artinya Yesus telah mengalahkan kerajaan maut. Saudara perhatikan di sini, ini kerajaan. Namanya kerajaan, ada raja. Rajanya maut. Siapa itu? Lucifer.
Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membinasakan dan membunuh. Nah saudara, 1 Korintus 15 ayat 54, 50, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan, maksudnya memakai yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi saudara, hari ini kalau kita di dalam Yesus Tuhan, saudara, artinya benih dosa sudah tidak ada lagi. Tetapi saudara, kita bisa buat dosa ini, tetapi saudara ini, kita adalah lebih daripada pemenang. Nah, sehingga kita berani katakan, hai maut, di mana kesengatmu? Nah saudara, yang kelima, Yesus sebagai manusia telah dibangkitkan oleh Bapa. Artinya ini nih, kita lihat di sini, Kisah 2:32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang itu kami semua adalah saksi. Saudara, ketika Yesus disalibkan, saudara perhatikan ini, di dalam kitab kita sudah jelas bahwa Yesus itu disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Dia adalah sebagai anak domba, korban. Dalam perjanjian lama itu, korban dan perjanjian lama yang dilakukan oleh Musa, lalu 2000 tahun yang lalu Yesus sebagai korban. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah waktu dia mati, saudara, dia masuk ke dalam neraka. Yesus mati masuk ke dalam neraka. Kenapa Yesus mati masuk dalam neraka? Sebab semua dosa diambil oleh Yesus. Akibatnya upah dosa adalah maut. Nah jadi saudara, yang keenam, ketika Yesus dibangkitkan daripada kematian, yang keenam, disinilah kunci kerajaan maut dan kerajaan kematian tidak berkuasa lagi. Nah kita lihat Roma 6:9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, saudara perhatikan di sini, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Jadi saudara, di dalam Yesus tidak ada lagi maut. Nah, kita masuk lagi di sini. Ayatnya halnya ketujuh. Saudara, Yesus Kristus sebagai raja, segala raja pada kerajaan 1000 tahun. Nah saudara begini, sebelum kita masuk pada poin ketujuh, ketika Yesus bangkit, sehingga dia mengatakan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Nah saudara, artinya kalau saudara dalam Tuhan Yesus, saya jawab, saudara tidak mempunyai keinginan hati, kecenderungan hati, keinginan daging untuk berbuat dosa, untuk memenuhi kedagingan. Daging memikirkan daging, Roh Kudus memikirkan hal Roh Kudus. Yang ketujuh adalah Yesus menjadi raja segala raja pada kerajaan 1000 tahun. Saudara perhatikan ini di bumi. Nah, Wahyu 20 ayat 4. Saya akan bacakan ini supaya kita mengerti, dan kita sudah baca dalam minggu lalu atau 2 minggu lalu. Lalu aku melihat tahta-tahta. Tahta itu saudara perhatikan itu, kekuasaan, dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal. Nah ini
mereka yang setelah pengangkatan 7 tahun itu, 7 tahun aniaya, masih banyak anak Tuhan yang tertinggal. Untuk mereka ini selamat, mereka mesti mati syahid, mati sebagai martir. Nah, caranya adalah mereka akan dipenggal, kepala mereka akan dipenggal. Kenapa tidak ditembak? Kenapa tidak dengan lain? Saudara, firman Tuhan sudah jelas. Dipenggal, kepalanya dipenggal, putus. Ya kan? Nah, dipenggal karena apa? Karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman-Nya, mereka ini bersaksi terus bahwa aku adalah anak Tuhan. Saudara, pada zaman masa aniaya itu ada 2 pilihan. Mau tetap pada Yesus, kalau kau tetap pada Yesus, mati dipenggal. Atau, kau menyangkal. Nah, kalau anak Tuhan mengerti firman Tuhan, dia tidak akan menyangkal. Dia siap untuk dipenggal oleh antikris yang besar dan antikris kecil yang ada di dalam setiap gereja yang tidak terangkat. Nah, yang kedua, karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Jadi mereka tidak mau menyembah maksudnya itu antikris itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi, ini chip ini nih, dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Saudara perhatikan ini. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk berapa tahun? 1000 tahun. Nah, jadi saudara, ini yang dikatakan itu mati syahid, mati martir. Nah, saudara, ini adalah tuayan yang besar di bumi. Nah, saudara, minggu depan kita akan masuk dalam pengertian neraka. Jadi apa itu neraka tadi? Nah, jadi saudara, minggu depan kita akan masuk neraka. Nah, begini, kalau kita bicara soal neraka, saudara jangan punya pikiran, waduh ini gereja apa ini nih, pendeta apa nakut-nakuti saya, waduh ini. Ya kan, istilah neraka itu adalah istilah dari gereja atau pendeta menakut-nakuti umat. Oh saudara, saya jawab, Anda keliru. Anda keliru itu, Anda keliru. Jadi sekali lagi, kami bukan nakut-nakuti saudara, bukan. Minta maaf dulu kalau saudara merasa kami menakut-nakuti. Kami minta maaf lebih dulu. Bisa katakan amin. Saudara jangan menerima pengajaran yang salah, ya kan? Zaman ini saudara perhatikan, ajaran-ajaran yang salah itu banyak, ya kan, kalau istilah orang Jawa kan, karena nabi-nabi palsu itu kemana-mana, bahkan antikris dalam gereja setempat juga muncul. Nah ini, bahkan ada yang menjadi teolog, ya kan, aku ini teolog ini nih, teolog belajar dari mana? Dia bilang dari internet. Waduh ini. Jadi teolog internet. Itu kan lucu, aneh bin ajaib. Nah saudara, kami bukan menakuti saudara, kami menghargai saudara. Sekiranya ada pertanyaan atau kurang jelas, hubungi kami dalam call center. Kami siap untuk menjawab. Kita berdoa, Tuhan, kami dalam gereja tujuannya bukan untuk nakut-nakuti umat atau yang lain, bukan. Dan memang surga itu ada dan neraka itu pun ada. Itu bukan cerita dongeng dan itu bukan cerita hayalan, bukan. Tetapi biarlah kami dapat mengerti, dan selubung apapun yang nyelubungi mata hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Supaya pada saat ini kami terbuka selubung itu dan mengerti rencana Tuhan yang begitu baik untuk kami. Bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kami. Karena kami diciptakan serupa, segambar dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semuanya menerima berkat Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, kita jumpa minggu depan. Bawalah kawanmu dan saudara bagikan dalam Maranatha Bible Study ini atau pendalaman Alkitab. Minggu depan kita akan masuk kepada yang namanya neraka. Bukan nakut-nakuti, bukan, sekali lagi bukan. Tuhan sayang supaya kita jangan masuk ke sana, bukan. Neraka diciptakan bukan untuk kita, bukan. Tetapi kita ditipu oleh setan. Amin. Saudara sekalian, kita jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Amin.